saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Enam kali 24 jam sudah Jessica Wongso ditahan sebagai tersangka, namun kasus pembunuhan Mirna Salihin seolah tak putus mendulang babak penuh teka-teki baru. Bagaimana tidak? Setelah sempat menggeledah rumah orang tua Jessica di Bilangan Sunter, Jakarta Utara, diam-diam kabarnya pihak Polda Metro Jaya pun kembali menggeledah rumah orang tua Jessica untuk yang kedua kalinya mencuatkan tanya. Bukti apa yang sebenarnya dicari oleh pihak Polda Metro Jaya? Benarkah masih ada teka-teki yang terselip dan belum ditemukan oleh pihak yang berwajib hingga belum mampu menyerahkan berkas Jessica Wongso ke pihak kejaksaan dengan status P21? Entahlah, yang jelas hari Jumat kemarin lagi-lagi Edi Darmawan ayah Mirna kembali mengunjungi Polda Metro Jaya untuk mengerahkan sejumlah bukti yang konon penting dari pihak Australian Federal Police atau Kepolisian Federal Australia tempat Jessica dan Mirna menempuh studi. Tidak untuk dipublikasikan. Sudah berapa kali penggeledahan ke rumah Jessica Bang? Kedua atau ketiga? Kayaknya yang kedua. Kedua. Tuh, itu kan rahasia ya. Saya baru kasih lihat dari muka. Nanti di bahan untuk persidangan lah kira-kira begitu. Itu semua data-data aja, data-data ya yang kita perlukan untuk nanti di persidangan. Kan saya udah bilang waktu di ILC. Jadi baru 1-2 clue yang saya kasih, tapi selebihnya saya nggak bisa kasih. Tak pelak, teka-teki pun kembali menjulang. Bukti penting apa yang dibawa oleh ayah almarhumah Mirna kemarin sehingga melibatkan Kepolisian Federal Australia menyisakan teka-teki yang tak ayal mengulik kembali perjalanan pulang pihak yang berwajib mengumpulkan setumpuk bukti untuk menjerat Jessica. Ya, tak banyak yang tahu, selain rekaman CCTV kafe tempat kopi maut perenggut nyawa Mirna terjadi, rupanya pihak Polda Metro Jaya juga berusaha menelisik keberadaan celana yang sempat dibuang Jessica lewat asisten rumah tangganya dan mengutas kisah mengejutkan. Pembantunya kan waktu di bawah itu sempat ditanya sama polisi. Pembantunya nama inisial SR itu sempat ditanya sama polisi kan. Ya dia sempat menceritakan bahwa dia memang ada buang celana itu ya, celana yang itu robek itu. Polisi minta buang di mana? Buang di tong sampah samping. Terus cari di tong samping rumah itu udah nggak ada karena memang buangnya sudah bukan sekarang, buangnya ada kemarin ya. Kita pagi itu dicari sama saya, sama security, sama bagian kebersihan kita ada 7 orang, sama bapak-bapak Polda itu kita membongkar sampah itu sampai jam 12 nggak ketemu. Sedang dikonstruksi oleh penyidik. Ya, konstruksi dari kematian Mirna firm dari hasil keterangan kedokteran forensik dan hasil ahli toksikologi bahwa Mirna mati diduga karena zat korosif di dalam tubuh yang kemudian hasilnya mengetahui karena ada zat sianida yang masuk ke tubuh korban. Benarkah Jessica telah membuang bukti penting dari kasus dugaan pembunuhan Mirna temannya sendiri? Sebuah teka-teki yang kian mengutas misteri karena sikap Jessica yang kekeh tidak mau mengaku bahkan begitu tenang. Bagaimana tidak? Jika banyak selebriti yang terpuruk dan mendadak mengalami penurunan berat badan ketika ditahan di balik jeruji besi, Jessica justru berbeda 180 derajat. Alih-alih terlihat terpuruk, Jessica yang kini mengenakan seragam tahanan warna oranye selalu rajin tersenyum, bahkan dinyatakan pihak Polda Metro Jaya mengalami peningkatan berat badan. Ada apa dengan Jessica? Konon mendapatkan pemeriksaan khusus sejumlah dokter dan ahli selama berada di tahanan. Benarkah Jessica mengalami kelainan psikis? Ditambah berat badan untuk main ini. Berapa kilo Bang? 0,4 kilo kata dokter itu. Oh gitu. Jadi kalau orang dia senyum-senyum aja nggak ada masalah. Kondisi psikisnya sehat? Saya nggak tahu kalau psikis. Jessica itu adalah seorang yang sehat, secara inteligensinya cerdas, secara kepribadiannya sehat, semua tidak ada masalah. Jadi tidak ada analisis-analisis yang bercerita tentang kepribadian ganda dan sebagainya itu tidak ada sama dia. Tidak ada. Sangat normal ya, orang biasa.
Sikap Jessica Wongso yang mampu tenang menghadapi pelik kasus hukum yang kini menjeratnya tak pelak menjulangkan tanya, ada motif apa di balik pembunuhan Mirna Salihin? Jika serangkaian pesan bernada mesra konon ditemukan dalam pesan elektronik Jessica kepada almarhumah Mirna sebelum meregang nyawa oleh kopi maut mengandung racun cyanida, benarkah ada motif cinta sesama jenis yang tak bersambut karena Mirna telah menikah dan tak mengundang Jessica? Menemukan cinta, sebuah kalimat yang disampaikan oleh Jessica ini agak cukup menarik karena statement sebelumnya adalah dia mengatakan kalau dia sudah memiliki pasangan, gitu kan. Dia saat ini dia menemukan cinta. Perhatikan verbal kontennya. Sekarang ada, sudah tidak ada. Cintanya sudah tidak ada. Siapakah cintanya itu? Menemukan cintanya yang hilang, apakah ini merupakan sebuah motif gitu loh? Ya sekarang kalau kamu ketemu kawan kamu nih ada, misalnya kita ngomong fair aja ya. Kamu tahu nggak? Awalnya nggak tahu kan? Setelah lama-lama baru, wah nih orang ada yang nggak beres nih, betul nggak? Tapi kamu kan ngeraba-raba. Nah seperti itulah kejadiannya. Benarkah ada motif patah hati akibat cinta terlarang di balik kematian tragis Mirna Salihin? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang pasti, pihak keluarga yang kini telah kehilangan Mirna dengan cara yang tragis seolah serius mengambil langkah agar Jessica mendulang hukuman yang seberat-beratnya. Buktinya, ayah Jessica mengerahkan segala usaha untuk mendapatkan bukti yang konon mampu memberatkan posisi Jessica. Apa sajakah bukti pamungkas yang berusaha dikumpulkan pihak keluarga Mirna tersebut? Saya nggak tahu, semuanya lihat di pengadilan aja ya. Terlambat, semua terlambat, kau tinggalkan. Ya kan saya bilang seharusnya mereka kan waktu kejadian itu dia datang ke saya, ya toh Jessica mungkin kita bisa cari jalan keluar kan. Dia tidak pernah kayak anggap kita musuh malah, kan aneh, kita kan korban. Terus saya punya investigasi sendiri, saya kan ada kenalan lah di Australia kan namanya anak sekolah lama di sana kan kita nitip-nitip lah sama temen, nah temen itulah yang bantu saya. Dia juga dekat sama orang konsulat jenderal WhatsApp, oh itu nanti RHS tuh, itu nanti di pengadilan, nanti lihat aja kamu seru deh. Insya Allah itu akan terbongkar dengan sendirinya nanti. Yang selalu membuatku tak tenang di pikiranku. Semuanya kamu, hanyalah kamu. Kian menanjak, sinetron Siapa Suruh Datang Jakarta menyimpan cerita unik cemen yang seringkali tebar pesona. Setelah berusaha menarik perhatian Zaskia Gotik sang idola, kini cemen berusaha untuk tebar pesona dengan lawan mainnya Larasati Nugroho. Ada apa dengan cemen? Benarkah kini cemen sedang melakukan pendekatan cinta dengan Larasati? Sampai-sampai meminta penulis skenario memperbanyak adegan dirinya bersama dengan Larasati. Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.